Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Najwa Rifatul Hilmi dengan dua teman saya Tia Rahmawati dan Siti Azkia Maharani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasukkan employee baru lalu kita assign menjadi supplier dan bagaimana cara kita membuat template expense report dan invoice expense reportnya. Yang pertama, kita ada sebuah studi kasus, yaitu Kusumaningrum adalah seorang karyawan yang baru melakukan survei dalam rangka pembukaan cabang baru di Kendari. Sebelum berangkat mengajukan advance pada tanggal 1 April 2025 sebesar $2.000. Setelah kembali dari survei, Kusuma melakukan settlement pada tanggal 10 April 2025 dengan rincian biaya sebagai berikut. Meals 500, local transport 300, hotel 250, entertainment 150, air flight 200, laundry 100 dengan total $1.500. Pengembalian advance dilakukan pada tanggal 15 April 2025 yang langsung ditransfer ke rekening perusahaan. Nah, karena Kusumaningrum adalah karyawan baru dan belum pernah kita masukkan di Oracle, di database kita akan memasukkan Kusumaningrum sebagai karyawan kita terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus apply dulu. Pertama-tama kita harus masukkan atau login akun kita di Oracle. Lalu kita klik Human Resource Vision Enterprises. Klik People. Lalu Enter and Maintain. Jika Java-nya sudah terdownload, open file. Tick I accept the risk and want to run this application. Klik Run. Nah, kita akan dialihkan ke Java. Nah, karena define person ini kita baru mau memasukkan Kusumaningrum sebagai employee, maka kita klik New. Sebelum memasukkan nama, kita harus lihat dulu effective dates-nya. Kita harus ganti sesuaikan dengan kapan masuk Kusumaningrum sebagai karyawan. Di sini saya akan memasukkan 1 Januari 2025 saja. Klik OK. Baru masukkan nama. Kusumaningrum berarti last-nya Ningrum. First-nya Kusuma. Nah, di sini title itu gelar. Di sini dokter, Miss, Mister, Mrs, Miss, dan Profesor. Nah, karena Kusumaningrum seorang perempuan, jadi Miss, dan akan otomatis mengganti gendernya menjadi female. Di action, kita ganti menjadi create employment, lalu untuk person types-nya, kita employee. Nah, untuk birth date-nya, ini kalian juga sesuaikan dengan karyawan, namun di sini kita ganti menjadi 1 Januari tahun 2000 saja. Maka di age-nya akan otomatis menjadi 25 tahun. Setelah ini jangan lupa untuk di save. Oke. Lalu assignment. Nah, di sini kita klik ini dan purchase order information. Untuk ledger, kalian juga sesuaikan dengan milik kalian. Update. Oke. Departemennya kita mail saja. Kalian juga sesuaikan. Jangan lupa di save. Nah, untuk memake sure apakah sudah terlihat atau belum, kita klik find. Klik nama kita yang tadi.
Nah, jika sudah ada, berarti employee kita sudah berhasil kita masukkan ke database kita sendiri. Nah, setelah memasukkan Kusumaningrum sebagai employee, kita juga jangan lupa untuk meng-assign Ningrum sebagai supplier juga, yaitu kita switch responsibility ke payable super user. Lalu klik supplier, entry, create supplier. Di sini supplier type-nya kita ubah menjadi supplier used to process expense payment to internal employees. Nah, employee name-nya kita cari. Dan operating unit-nya juga kalian isi dengan operating unit kalian masing-masing. Untuk create payment site itu kita tick office, lalu apply. Beralih ke address book, itu kita tick purchasing, lalu save. Scroll down sampai payment details. Scroll ke klik atau cari icon pensil, lalu tick di check sebagai default, lalu save. Payment method yang di depan juga kita tick checknya, lalu save lagi. Nah, jika sudah, kita beralih ke invoice management. Ubah terms menjadi immediate. Terms date basisnya menjadi invoice. Lalu kita klik terms di sini dan ubah terms menjadi immediate juga. Lalu save. Klik payables per user, kemudian pilih menu setup, lalu klik invoice dan expand report template. Selanjutnya klik open file. Jadi kita akan membuat template baru. Pada kolom template name isi dengan angka masing-masing dan business trip. Selanjutnya mengisi line expense. Line yang pertama, expense item meals. Expense kategorinya pilih meals dan GL account-nya meals juga, lalu klik OK. Line yang kedua, local transport. Expense kategori pilih car rental dan GL account-nya car rental juga. Lalu klik OK. Line yang ketiga, hotel. Expense kategorinya pilih accommodation dan GL account-nya accommodation juga. Line yang keempat, entertainment. Expense kategorinya miscellaneous dan GL account-nya entertainment. Yang kelima, airflight. Expense kategorinya airfare dan GL account-nya airfare. Yang terakhir, line ke-6, laundry expense kategori
pilih miscellaneous, dan GL account-nya miscellaneous travel expense. Klik OK. Setelah semua baris selesai diisi, jangan lupa untuk di-save. Template business trip berhasil dibuat dan siap digunakan. Setelah itu kita masuk ke invoice dengan tipe prepayment. Kita isi kemudian invoice numbernya itu tanggal 1 April 2025. Nah, kemudian kita ke dua liners, kemudian ke distribution. Setelah itu kita save, kemudian kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita ke general action 1 untuk kemudian tick validnya. Oke, maka statusnya itu unpaid karena dia belum melakukan pembayaran. Kemudian kita ke payments, entry payments. Nah, kita isi trading partnernya yang tadi itu Ningrum. Kemudian kita isi payment date-nya itu pada tanggal 1 April 2025. Kemudian bank account-nya kita pilih USD. Fine. Pilih USD. Setelah itu pilih payment process profilnya, pilih yang US NACA IAT. Oke. Kemudian ke enter and adjustment invoice. Setelah itu find invoice numbernya. Oke, fine. Kemudian setelah itu kita save. Kemudian close. Kemudian kita masuk ke expense report. Kemudian kita masukin name-nya yaitu Ningrum. Kemudian okein aja. Terus kita masukin date-nya itu pada tanggal 10 April 2025 karena dia melakukan statement dengan. Kemudian kita masukin invoice-nya terlebih dahulu. Ini invoice-nya bebas saja ya. Setelah itu kita masukin amount-nya itu 1.500. Setelah itu kita masukin numbernya, kita find aja, kemudian oke. Setelah itu kita find template-nya, pilih yang business trip. Setelah itu kita masukin statementnya itu. Yang pertama ada meals dengan amount 500. Kemudian kita masukin GL account-nya, kemudian local transport dengan amount 300. Namanya 300. Oke aja. Kemudian hotel dengan amount 250. Setelah itu ada entertainment dengan amount 150. Oke. Setelah itu ada Airflix dengan amount 200. Dan yang terakhir ada laundry dengan amount-nya 100. Oke. Setelah itu, setelah balance, kemudian kita save.
Setelah kita save, kita close. Setelah kita ke view dulu, baru request. Kemudian find. Kemudian pilih submit a new request. Setelah itu masukin name-nya, yaitu expand report expand fine. Oke, setelah itu masukin source-nya itu payable expand report. Kemudian oke, kemudian kita submit no. Nah, di sini muncul transaksi kita ya. Kemudian kita refresh agar statusnya itu menjadi complete dan normal. Nah, setelah statusnya complete dan normal, kemudian kita close. Kita masuk ke invoice. Kemudian kita find yang transaksi tadi. Nah, muncul dia transaksinya expand report expand. Nah, kemudian kita bikin lagi yang tipenya mixed ya. Masukin trading partnernya, oke. Dengan invoice date-nya itu pengembaliannya tanggal 15 April 2025. Invoice numbernya diisi. Kemudian kita isi amount-nya itu 500 karena itu nominal yang harus dikembalikan. Kemudian kita ke dua lines, amount-nya itu 0 karena itu sudah kita kembalikan. Kemudian distribution, isi amount-nya 0 dengan akunnya kita isi debit terminnya 00 dengan akunnya meals. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita close, maka sudah tidak ada lagi uang yang harus kita kembalikan. Kemudian kita action, kemudian kita apply prepayment. Oke, setelah itu tick apply dan tick prepayment on invoice. Kemudian kita apply. Nah, kemudian muncul 500, sisa uangnya dikembalikan. Kemudian kita tick validate. Oke, maka statusnya jadi validate. Kemudian kita tick pay in full. Oke, kita isi bank akunnya, kita find. Oke, kita isi dokumen nomornya. Dokumen nomornya itu isinya bebas saja.
kemudian kita save. Nah, muncul payment kita yang udah dibayar. Maka selesai transaksi kita yang sudah kita input. Dengan sisa uangnya dikembalikan ke perusahaan itu, yaitu ada 500.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.